teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 program studi PJJ S1 Manajemen Unisya. Saya Budi Adianti Dabuta bersama rekan saya Ronauli Sitorus dan Zulfikar Mora Huta-Suhud. Pada UTS Business Intelligence ini kami memaparkan studi kasus berjudul retensi mahasiswa di perguruan tinggi, analisis penyebab dropout, dan proposal simulasi Business Intelligence. Kerangka IMRAT. Pemaparan kami mengikuti kerangka IMRAT. Pada introduction, kami bahas urgensi masalah dan posisi BI sebagai solusi. Pada metode arsitektur sistem yang kami rancang, pada results, input, proses, output dari dua komponen BI, dan pada discussion, makna temuan beserta tantangan selama pengerjaan tugas. Yang pertama yaitu introduction. Retensi mahasiswa merupakan tantangan struktural bagi perguruan tinggi. Laporan statistik pendidikan tinggi 2025 dari Kemendikti-Saintek mencatat 289.670 mahasiswa putus kuliah per 2025, meningkat 2,62% dari tahun sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi, dropout bukan semata persoalan akademik, faktor ekonomi, psikologis, dan institusional turut berperan. Karena penyebabnya multidimensi, deteksi dini menuntut integrasi data dari banyak sumber, dan disinilah bisnis intelligence relevan. Mengacu pada Ranjan serta Rainer dan Segelski, BI berfungsi menggabungkan, menganalisis, dan menyajikan data agar menghasilkan keputusan yang lebih baik. Oleh sebab itu, tujuan studi kami adalah merancang simulasi sistem BI yang melayani kebutuhan keputusan pada 3 level pengguna, strategis, taktis, dan operasional. Yang kedua yaitu metode. Arsitektur yang kami gunakan terdiri atas 5 komponen yang terhubung berurutan. Integrasi data melalui ETL, data warehouse, OLAP, laporan, dan dashboard. Sumber datanya terintegrasi. Dataset publik UCI berisi 4.424 mahasiswa, data survei sintetis untuk dimensi non-akademik, dan metadata akademik simulasi. Dari kelima komponen ini, 2 yang menjadi fondasi kualitas analisis, integrasi data dan data warehouse akan kami bedah IPO-nya pada bagian results. Untuk itu, saya serahkan kepada Ronauli. Terima kasih, Budi. Kerangka analisis kami adalah input, proses, output. Setiap komponen BI menerima input berupa data masukan, menjalankan proses berupa transformasi atas data tersebut, lalu menghasilkan output yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya. Kerangka inilah yang kami terapkan pada 2 komponen berikut. Komponen pertama adalah integrasi data atau ETL. Inputnya berupa 3 sumber data mentah yang masih mengandung nilai kosong dan format tidak konsisten. Prosesnya 3 tahap: ekstrak menarik record dari tiap sumber, transform membersihkan data dan membangun variabel turunan seperti dropout rate score dan engagement score, lalu load, memuat data bersih ke warehouse. Outputnya adalah dataset bersih siap dianalisis, disertai log ekstraksi. Tahap transfer paling menentukan karena kualitas variabel turunan langsung mengaruhi akurasi seluruh analisis. Komponen kedua adalah data warehouse. Inputnya merupakan data bersih hasil load tadi. Prosesnya menyusun struktur start skema, satu tabel fakta dikelilingi sejumlah tabel dimensi, yang membangun hierarki waktu dan menyegmentasi mahasiswa berdasarkan skor resiko. Outputnya adalah repositori terstruktur yang siap di query. Struktur ini kami pilih karena memungkinkan analisis data dari berbagai sudut pandang, angkatan, prodi, semester, kategori risiko, sehingga menjadi fondasi efektif bagi OLAP, laporan, dan dashboard. Agar sinyal risiko dapat ditindaklanjuti, sistem meringkasnya menjadi satu indikator komposit berskala 0 sampai 100. Skor ini dibangun dari pembobotan 4 dimensi, akademik 40%, engagement 25%, finansial 20%, dan administratif 15%. Bobot akademik tertinggi karena performa studi adalah sinyal paling langsung terhadap keberlanjutan. Skor langsung dikategorikan dari rendah hingga kritis, dengan kategori kritis menuntut intervensi maksimal 48 jam. Perlu kami tegaskan, skor ini berfungsi sebagai indikator prioritas, bukan keputusan final, dan wajib divalidasi dengan data historis apabila diimplementasikan secara nyata. Selanjutnya, Zulfikar akan memaparkan temuan. Terima kasih Ronauli. Berdasarkan simulasi yang kami lakukan, sekitar 32% data mahasiswa pada tasnya berstatus dropout, yaitu 1.421 dari 4.424 data.
Namun perlu dicatat bahwa angka ini berasal dari karakteristik dataset yang digunakan, bukan dari kampus tertentu. Kami juga menemukan bahwa semester pertama merupakan periode yang paling penting untuk mendeteksi risiko dropout. Selain itu, mahasiswa dengan keterlibatan yang rendah dan kondisi finansial yang kurang baik cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi. Risiko tertinggi biasanya muncul ketika faktor akademik, keterlibatan mahasiswa, dan kondisi finansial bermasalah secara bersamaan. Dari temuan tersebut, kami melihat bahwa intervensi perlu dilakukan sedini mungkin, terutama pada semester awal. Disinilah bisnis intelligence berperan, bukan hanya sebagai alat pelaporan, tapi juga sebagai sistem peringatan dini untuk membantu kampus mengambil tindakan lebih cepat. Adapun tantangan yang kami hadapi adalah keterbatasan data nyata, karena data retensi mahasiswa bersifat sensitif, serta konsep intelligence merupakan hal yang masih relatif baru bagi kami. Sebagai kesimpulan, Business Intelligence membantu mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk mendeteksi risiko dropout lebih awal. Dengan dukungan integrasi data warehouse, analisis dan dashboard, kampus dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Demikianlah pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih.